Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita masih diberi kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita senantiasa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas penyakit-penyakit hati dan cara membersihkannya. Ada dua istilah yang terkenal. Yang pertama ada yang disebut dengan sifat mahmudah, yang kedua disebut dengan sifat mazmumah. Sifat mahmudah artinya sifat yang terpuji. Manusia dasarnya adalah memiliki sifat yang terpuji. Dasarnya manusia itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Tetapi kesucian manusia ini sedikit demi sedikit dia terkikis. Bisa disebabkan karena pergaulan, bisa disebabkan karena lingkungan, bisa disebabkan karena latar belakang kurangnya pendidikan, dan lain sebagainya. Seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, tetap saja naluri kefitrahannya dia ada. Naluri kesuciannya dia ada. Walaupun dia jahat. Ada rasa penyesalan, ada rasa ingin bertaubat. Itulah fitrah manusia. Karena itu terus kita jaga fitrah manusia ini, fitrah diri kita, kesucian yang ada dalam diri kita, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dijelaskan, tentu penyakit hati ini sangat banyak.
takabur, sombong, riya, senang dipuji, bakhil, pelit, ingin menang sendiri, ujub, membangga-banggakan diri, dan lain sebagainya. Karena itu, tantangan seorang mukmin adalah bagaimana kemampuan dirinya mengendalikan nafsu. Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu dalam kitab Miftahus Sudur beliau katakan, wa wajhu batila'il mu'min, ujian bagi seorang mukmin, anna lahu nafsan, adalah dirinya diuji dengan nafsu. Nafsu itu bukan harus dibuang. Nafsu itu bukan harus dijauhkan, tetapi nafsu harus dididik. Bagaimana kita akan bisa memakai baju yang indah kalau tidak ada nafsu? Bagaimana kita akan makan dengan banyak kalau tidak ada nafsu? Bagaimana kita akan bisa berkomunikasi dengan sahabat, teman, kalau tidak ada nafsu? Bagaimana kita akan bisa berpikir kalau tidak ada nafsu? Jadi nafsu bukan harus dibuang atau dijauhkan, tetapi nafsu harus dididik, dikendalikan. Karena itu tingkatan nafsu setidaknya ada 7. Pertama ada yang disebut dengan nafsu ammarah. Yang kedua ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Ketiga mulhamah. Keempat mutmainnah. Kelima radiyah. Keenam mardiyah. Dan yang ketujuh kamaliyah. Ada yang menyebutnya nafsu kamilah. Nafsu yang terendah adalah nafsu ammarah. Anna lahu nafsan ammaratan bisu'i. Nafsu ammarah itu selalu mengarah kepada perbuatan yang buruk. Maka kita harus mendidik nafsu kita dengan cara apa? Ibadah kepada Allah. Kita ini perlu meningkatkan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas, agar ibadah kita menjadi lebih baik sebelumnya. Termasuk di bulan suci Ramadan ini, upaya diri jangan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi kita harus berupaya menahan anggota badan zahir kita. Lebih sulit menahan mulut daripada menahan perut. Lebih sulit menahan mata daripada menahan tidak makan, dan lain sebagainya. Maka